Kita sudah tahu contoh alur pendirian koperasi desa atau kelurahan merah putih. Simak videonya untuk info selengkapnya. Video ini dipersembahkan oleh Zona Penjelasan, memaparkan dengan kata, menerangi dengan makna. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Zona Penjelasan. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai contoh alur pendirian koperasi desa atau kelurahan merah putih. Nah, di sini koperasi merupakan wadah ekonomi kerakyatan yang berlandaskan semangat gotong royong untuk kesejahteraan bersama. Nah, salah satu bentuk koperasi yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 adalah koperasi desa atau kelurahan merah putih. Nah, lalu bagaimana sih proses atau alur pendiriannya? Nah, di sini kita akan membahas alur atau pendirian koperasi desa atau kelurahan merah putih sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi nomor 1 tahun mengenai pembentukan koperasi ya tahun 2025. Dan di sini untuk proses pendirian koperasinya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah musyawarah desa khusus. Nah, musyawarah desa khusus ini merupakan agenda rapat dengan pendirian koperasi ya, teman-teman. Tahapan awal adalah musyawarah desa atau kelurahan dengan agenda khusus, yaitu membahas mengenai pendirian koperasi merah putih. Nah, selanjutnya ini adalah hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam berita acara dan akte pendirian yang akan diserahkan kepada notaris pembuat akte koperasi atau NPAK. Nah, setelah itu notaris kemudian mengunggah berita acara pendirian dan akta tersebut ke dalam sistem administrasi badan hukum atau SBH ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah diverifikasi, terbitlah surat keputusan pengesahan akte pendirian koperasi desa atau kelurahan merah putih yang dicetak oleh notaris. Nah, ini ya, teman-teman, SK pengesahan akte pendirian koperasi dan dicetak oleh notaris. Nah, setelah itu di sini ada juga untuk setelah diverifikasi ini terbit SK pengesahan anggaran dasar dicetak oleh notaris tadi ya, dan ini untuk koperasi juga mendapatkan nomor induk koperasi atau NIK dari Dinas Koperasi sebagai identitas resmi ya, teman-teman. Nah, sebagai identitas resmi. Nah, setelah itu tahap terakhir adalah Kementerian Koperasi akan mengumumkan SK pengesahan akte pendirian koperasi tersebut di Berita Negara Republik Indonesia sehingga keberadaannya sah di mata hukum ya, teman-teman. Ini jadi untuk tahap pertama dalam musyawarah desa khusus, lalu penyerahan dokumen notaris ya, di sini notaris pembuat akte koperasi lalu mengunggahnya ke SABH. Nah, setelah itu akan terbit atau akan diturunkan SK pengesahan AD koperasi. Ini yang terdiri dari koperasi desa, SK pengesahan anggaran dan nomor induk koperasi. Nah, setelah itu baru pengumuman. Nah, dengan alur inilah Koperasi Merah Putih berdiri secara resmi, memiliki badan hukum dan siap beroperasi untuk menyejahterakan anggotanya. Nah, jadi itu ya contoh alur pendirian koperasi desa atau kelurahan merah putih sesuai Juklak Menteri Koperasi RI nomor 1 tahun 2025. Nah, melalui proses yang terstruktur ini, koperasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki landasan yang kuat untuk tumbuh dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa maupun kelurahan. Nah, sekian video dari Zona Penjelasan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.